Ada yang percaya di masa depan bumi akan mendapatkan serbuan dari alien. Hal tersebut dapat kita lihat di berbagai berita, baik media cetak maupun elektronik. Berkenaan dengan serbuan makhluk luar bumi, terdapat teori dengan berdasarkan pada berita Al-Quran. Hingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Ayat ini mengindikasikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj muncul bukan dari bawah, tapi dari atas. Dan kata seluruh tempat yang tinggi dapat diasumsikan bahwa mereka bukan muncul dari atas gunung, namun lebih konotasi seperti turunnya air hujan. Ayat di atas juga membantah kalau Ya'juj dan Ma'juj muncul dari atas seluruh gunung. Karena tembok Zulkarnain, sepanjang pengetahuan kami, hanya ada satu dan letaknya bukan di atas seluruh gunung. Jadi, misteri ayat ini adalah tembok Zulkarnain yang mengarangi invasi Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya bangunan apa? Mengapa strukturnya harus dari karangka besi, dibalut cor dan tembaga yang terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 94-96 dan juga sangat tinggi? Bagaimana caranya bangunan ini menghalangi Ya'juj dan Ma'juj ribuan tahun tanpa bisa ditembus? Terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Jika kita gambarkan gerbang Zulkarnain sebagai satu tembok biasa, tentu ukurannya sangat besar dan menghadap ke atas. Ingat, Ya'juj Ma'juj turun dari sebuah tempat yang tinggi. Mungkinkah tembok yang dimaksud adalah sebuah medan energi yang dihasilkan oleh rangkaian peralatan yang terbuat dari besi dan tembaga? Logam tembaga yang mampu memuat dan mengalirkan arus listrik, api, atau panas jika ditambah logam besi yang juga mengalirkan panas jika terkena panas atau api, maka benturan dua logam tersebut akan membentuk fluktuasi energi berupa medan listrik atau panas. Medan energi inilah yang mungkin tidak bisa ditekati oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dengan catatan, selama disinari matahari masih terus menempati tempat tersebut. Mungkinkah tembok yang berbentuk medan energi ini dibangun untuk menyegel suatu gerbang wormhole yang menghubungkan bumi dengan tempat lain di luar angkasa? Atau mungkinkah sebagai penghalang bagi suatu gerbang dimensi lain? Namun yang pasti, jika teori di atas benar, saat ini kita tidak perlu terlalu khawatir selama bumi masih disinari matahari. Tapi jangan terlena dahulu. Sekitar 300 tahun yang lalu, aktivitas matahari pernah meredup. Lahan perkebunan dan permukiman warga di Swiss tertutup salju. Bahkan, sebagian wilayah rusak diterjang banjir salju. Kanal-kanal dan sungai di Inggris Raya dan Belanda pun tidak lagi dialiri air karena airnya sudah membeku. Sebagian warga memanfaatkannya untuk berselancar di atas sungai bersalju itu. Laut Baltik pun membeku dan membuat orang-orang bisa menyeberang dari Polandia ke Swedia tanpa perlu perahu. Pada 1658, akibat membekunya Green Belt, mendorong tentara Swedia menginvasi Denmark menggunakan pasukan berkuda. Tidak hanya di Swiss, Inggris, dan Belanda, fenomena tertutupnya daratan oleh salju itu terselimuti di seluruh Eropa. Di kawasan Amerika Utara pun demikian. Para ahli sejarah kemudian menamai fenomena ini dengan Little Ice Age atau zaman es kecil. Memang bukan terjadi beberapa waktu terakhir, melainkan pada 1641 sampai 1715. Membekunya Eropa dan Amerika Utara ini praktis berlangsung
selama 74 tahun. Dampaknya, hasil pertanian dan perkebunan gagal, sehingga kelaparan mengancam di dataran Eropa pada waktu itu. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan dengan mengerikan itu tentu membuat sebagian muslim bertanya-tanya mengenai dari mana Ya'juj Ma'juj, seperti apa asal-usulnya. Kisah asal-usul kaum penghancur bumi ini diceritakan dalam buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Diketahui, ternyata kelompok ini sudah ada sejak zaman Nabi. Berawal dari kisah wafatnya Nabi Nuh alaihissalam yang dipanggil seluruh anak-anaknya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun membantunya untuk memanggil mereka, tetapi hanya satu anak yang memenuhi panggilan tersebut. Dua anak lainnya, Ham dan Yafits, memilih untuk mengerjakan aktivitas mereka masing-masing. Salah satunya, Yafits, memilih untuk bersama istrinya. Hal inilah yang membuat Allah menurunkan ganjaran kepada mereka. Hingga tibalah suatu hari, Yafits melanjutkan hidupnya bersama sang istri dan memiliki keturunan yang diberi nama Sanaf. Namun, seiring berjalannya waktu dan Sanaf bertumbuh besar, mulai nampak keganjilan darinya. Kelak sudah besar, sosok Sanaf ini mengalami keganjilan. Ia tumbuh tidak seperti manusia normal lainnya. Anak inilah yang kemudian disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj, tulis buku tersebut. Sanaf yang tumbuh besar pun mulai memiliki banyak keturunan. Selain wujudnya yang ganjil, para keturunan Sanaf pun memiliki nafsu makan yang tidak normal. Mereka tidak pernah merasakan kenyang dan puas. Para keturunan Sanaf kemudian dikenal dengan nama Ya'juj dan Ma'juj, mulai menghabiskan air di sekitar mereka. Hal ini meresahkan masyarakat sekitar karena dianggap menghabiskan seluruh sumber daya alam. Masyarakat sekitarnya pun mengalami krisis air dan makanan. Tidak sampai di situ, sejumlah kerusakan alam pun terjadi di mana-mana. Melalui keadaan ini, Allah mengutus Nabi Zulkarnain dengan berbaur dengan masyarakat tersebut. Nabi Zulkarnain juga diutus untuk mendirikan bangunan atau dinding yang terbuat dari tembaga dan besi. Bangunan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Allah berfirman, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Atas izin Allah, dinding tersebut terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan Allah.